Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Senin tanggal 2 Juni 2025 berjudul Belajar dari Musa. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami naikkan puji syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk membaca firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh mendapati apa yang menjadi kerinduan hati-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat WB yang dikasihi Tuhan, Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB, setelah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Bilangan 20 ayat 2 sampai 13, mari kita renungkan beberapa pertanyaan refleksi berikut. Apa yang dikeluhkan oleh bangsa Israel? Lalu apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Dan mengapa Musa tidak melakukan apa yang Tuhan katakan? Sobat WB, bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian keluar dari Mesir dan sampai di Meriba. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengambil tongkatnya dan bersama Harun menyuruh bangsa Israel berkumpul. Selanjutnya, Tuhan meminta Musa untuk berkata kepada bukit batu itu supaya memberi airnya di depan mata mereka untuk minum mereka dan ternaknya. Namun, apa yang dilakukan Musa? Setelah dia dan Harun mengumpulkan bangsa itu di depan bukit batu, Musa berkata dengan kemarahan dan menyebut mereka sebagai bangsa yang durhaka. Dan Musa mengangkat tongkatnya serta memukul bukit batu itu 2 kali dengan tongkatnya.
Musa tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sobat WB, hari ini kita belajar dari Musa bagaimana seorang yang sangat rendah hati lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi, seperti tertulis di Bilangan 12 ayat 3 terjemahan baru 2, juga mengalami kemarahan karena kekecewaan dan kelelahan akibat banyaknya keluhan dan ketidakpercayaan bangsa Israel, dan juga karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan menyediakan air. Sobat WB, kita perlu menyadari betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Dan untuk itulah kita perlu hidup sepenuhnya mengandalkan dan melibatkan Tuhan. Saat kemarahan dan kekecewaan menguasai, sesungguhnya Musa sedang dikuasai oleh sisi gelapnya sendiri. Musa merasa semua harus dilakukan seperti yang dia pikirkan. Mestinya Tuhan marah kepada bangsa Israel. Dan inilah yang membuatnya ia memilih untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sikap ini adalah sikap yang tidak mempercayai Tuhan, pun tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan mata orang Israel. Dan sebagai konsekuensinya, Musa dan Harun tidak akan membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Sobat WB, adakah kita menyadari bahwa sikap dan perilaku kita kadangkala adalah ekspresi dari desakan batin lewat sisi gelap kita? Jika kita menyadarinya, itu artinya kita perlu Tuhan menolong kita. Andalkan dan libatkan Dia selalu. Sobat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuridan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih melalui Musa dan Harun kami belajar Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau, mengikuti apa yang menjadi perintah-Mu. Kami tahu Tuhan dan kami menyadari bahwa kami tidak mampu sendiri. Kami perlu tuntunan tangan kasih-Mu. Engkaulah yang selalu menolong dan memampukan kami Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semakin menyadari kerapuhan kita, semakin kita mengandalkan Tuhan.